Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mary Suryani, CGP Angkatan 7 Kabupaten Agam. Hari ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi terhadap teman saya, yaitu Ibu Fitri Sofiati, mata pelajaran ilmu pengetahuan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Sehat, Ibu? Alhamdulillah sehat. Seperti sudah kita bincang-bincang kemarin, Ibu, saya akan melaksanakan supervisi. Sebelumnya saya tanya dulu, apakah Ibu siap untuk melaksanakan supervisi, Bu? Insya Allah siap. Kalau boleh tahu, di mana supervisi akan dilaksanakan, kira-kira di kelas berapa, Ibu? Mungkin kita akan berada di kelas 82. Di 82, di jam keberapa itu, Bu? Jam ketiga keempat setelah istirahat. Ya, terima kasih, Bu. Tepatnya di hari Jumat, Ya, insya Allah tanggal 26 Mei. 26 Mei di kelas 82. Sebelum kita melaksanakan supervisi, ada beberapa pertanyaan ini, Bu, yang akan saya ajukan kepada Ibu. Berkenan untuk dijawab ya, Bu, ya. Yang pertama itu tujuan dari pembelajaran Ibu. Ya, tujuan pembelajarannya, saya sangat berharap nanti siswa saya bisa menyebutkan struktur dan fungsi bagian pada mata. Ya. Kemudian juga nanti saya juga sangat berharap juga siswa saya bisa menjelaskan gangguan-gangguan yang terdapat pada mata. Ya. Berarti kita mengharapkan peserta didik kita atau siswa kita nanti akan mengetahui alat-alat optik ya, dan juga berarti materi besarnya apa itu, Bu? Cahaya di kelas 8 ya, Bu, ya. Kemudian yang kedua, Ibu, terkait tujuan tadi, kira-kira area pengembangannya apa, Ibu? Mungkin di sini saya menggunakan area pengembangan, yaitu saya dapat mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara nanti saya akan menyampaikan materi tentang alat-alat optik secara jelas dan sangat mudah dipahami oleh siswa nanti. Dan dalam kegiatan ini pembelajarannya bersifat berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa saya. Kemudian saya juga akan mengembangkan kemampuan emosional siswa karena setiap siswa itu memiliki keberagaman kemampuan yang pokoknya berbeda-beda ya. Kita paham ya, Bu, bahwasanya kemampuan anak kita dalam satu kelas itu kan tidak sama ya, Bu, ya. Mereka punya potensi dan talenta yang berbeda ya, Bu, ya. Dan di sini di area pengembangan itu menggali kemampuan intelektual siswa ya, Bu, ya, agar mereka dapat mengenali dan menyajikan nanti barangkali ya, Bu, dengan dan juga di sini, Bu, menerapkan perangkat yang berdiferensiasi ya, Bu, untuk membaca kemampuan dari siswa tadi. Dan juga seperti Ibu sampaikan, itu ada penerapan sosial emosional ya, Bu, ya. Seperti tadi sudah ditanyakan, berarti Bu masuknya di setelah jam istirahat ya, Bu. Nah, ini sangat penting sekali ya, Bu, penerapan sosial emosional, di mana anak-anak kita yang tadinya barangkali sedang lelah gitu ya, Bu, mereka jenuh, itu bisa kita buyarkan dengan S-Breaking dan PSE ini ya, Bu, ya. Kemudian yang ketiga, Ibu, dari hal tersebut strategi apa yang sudah Ibu persiapkan? Yang pertama, saya menyiapkan model discovery learning menggunakan tutor teman sebaya dengan cara memberikan LKPD kepada mereka secara berkelompok. Berarti ada lembaran kerjanya ya, Bu, di setiap pertemuan. Itu diberikan secara berkelompok dengan LK yang sudah Ibu siapkan tadi. Kemudian kira-kira alat dan bahan yang Ibu gunakan, kalau boleh tahu, Bu, apa kira-kira? Ya, mungkin saya sudah mempersiapkan PowerPoint. Nanti saya akan menggunakan Infocus, menayangkannya lewat Infocus ya. Dan kemudian juga nanti karena pelajaran kita sudah setelah istirahat, mungkin mereka merasa jenuh atau lelah, mungkin saya juga akan memberikan sedikit ice breaking nanti. Kemudian
agar penerapan sosial emosionalnya dalam belajar itu bisa lebih Terkendali ya, Bu. termotivasi Iya. kembali. Berarti menarik sekali nih Bu dengan model pembelajaran, apalagi ilmu pengetahuan alam ya Bu ya, itu sering sekali kita melihat kita akan lebih paham apabila ada bahan tayang ya Bu ya. Jadi dengan teknik dan alat dan bahan ini saya sangat penasaran sekali Bu, gimana nanti anak-anak kita bisa mengekspresikan mungkin nanti saya juga akan menambahkan dengan model mata. Ada model mata. Ada. Ya. Itu sangat mendukung ya Bu, Ya. dan anak akan lebih paham lagi, dia tidak hanya melihat di dalam gambar, dia juga bisa melihat alat peraganya. Alat begitu peraga ya, Bu. model mata. Menarik sekali nih Bu, terima kasih Ibu. Yang terakhir nih Bu, dari percakapan kita hari ini, apa yang bisa Ibu dapatkan? Saya sangat bersyukur juga karena telah melakukan observasi kepada saya, berarti saya akan lebih mempersiapkan diri, ya kan. Kemudian akan saat saya nanti tampil juga saya akan bisa lebih mantap memberikan penyajian materi kepada siswa agar siswa saya lebih cepat mengerti, mudah memahami materi yang akan saya ajarkan besok. Berarti kita yakin anak-anak kita akan lebih tertarik ya Bu ya dengan media yang Ibu gunakan. Oke Bu, terima kasih Bu, sampai berjumpa besok di kelas 8 di dalam pembelajaran materi cahaya dan subnya adalah alat optik. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi percakapan praobservasi yang sudah kami lakukan terhadap rekan saya yaitu Ibu Fitri Sofiati. Saya CGP Angkatan 7 Kabupaten Agam mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Baiklah, marilah kita lanjutkan materi kita untuk hari ini, yaitu mengenai alat optik. Ya, nanti kita akan mempelajari alat optik apa yang ada pada kita. Nah, kalau pada kita itu ada anak yang pakai itu ari, yang mau bau-bau itu ari, yaitu adalah mata kita. Nah, sekarang kita lihat dulu apa tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Ambil saja poin besarnya, yaitu yang pertama yaitu nanti kita bisa menyebutkan tentang struktur dan fungsi pada bagian mata. Kemudian nanti kita juga akan menjelaskan bagaimana gangguan-gangguan yang terdapat pada mata kita. Nah, untuk hari ini tulis 2 itu saja dulu, atau mungkin lebih tepatnya itu alat-alat optik. Jelas nak? Ibu. Jelas. Ya, ini adalah materinya tentang alat-alat optik. Ini adalah alat-alat yang dapat yang ada hubungannya dengan cahaya. Materi kita kan cahaya ya nak ya? Jadi ada hubungannya dengan cahaya. Karena proses saat kita bisa melihat itu karena apa? Karena ada cahaya. Kemarin sudah diterangkan bahwa kita bisa melihat ini karena ada cahaya. Cobalah kemarin kata ibu, kalau seandainya di rumah kita mati lampu, kan tidak ada cahaya kan? Bisa kita melihat? Tidak. Bisa melihat lampu mati? Walaupun mata kita normal, walaupun kita punya mata, itu tidak akan bisa melihat. Tidak bisa melihat. Jadi intinya yang benar sekali itu adalah kita itu bisa melihat karena ada cahaya. Dan kemudian lagi kita punya mata. Walaupun ada cahaya, kalau mata kita tidak normal atau cacat atau tidak bisa melihat, pasti tidak akan bisa melihat mata. Maksudnya mata kita ada cahaya. Dulu ada OHP. Nah, OHP itu layarnya seperti apa? Nanti juga bisa ditayangkan ke tempat seperti ini juga. Nah, sekarang lebih canggih lagi yaitu menggunakan infocus. Oke, gitu. Dan kemudian kita lihat dulu yang pertama, itu adalah bagian-bagian mata. Nah, kalau pada buku cetak itu juga ada, nah, kalian bisa melihatnya di halaman 200. Itu adalah bagian-bagian mata manusia. Ya. Nah, mata ini juga termasuk sebuah organ pada manusia. Kemudian organ ini mata itu berbentuk bulat, ya seperti yang di buku kalian. Kemudian seperti yang ada di layar infocus juga itu bulat.
Berarti di dalam ini nak itu bola mata kita bulat. Nah, kemudian dia organ ini akan tersusun di atas beberapa bagian ya. Nah, seperti yang kita lihat itu ada bagian yang ada kornea, ada iris, ya ada pupil, ada lensa. Di mata kita yang pentingnya sekali itu ada lensa mata. Sesuai dengan materi kita tentang cahaya. Dan kemudian pada bagian-bagian ini semuanya itu sudah tertuang di buku ini. Nah, nanti kalian juga bisa membaca, kalian bisa berliterasi membaca, yaitu mengenai fungsi-fungsi dari bagian-bagian mata ini. Ya. Atau bisa juga nanti ya. Atau nanti sekalian bisa juga sekalian kalian saat mengisi LKPD nanti kalian bisa membaca apa fungsi-fungsi dari bagian-bagian mata ini. Berarti sekalian maksud itu tuh. Jadi LKPD-nya terlaksana nanti kemudian kalian juga bisa langsung membaca. Nah, membaca itu kan inti dari semuanya. Ilmu itu bisa kalian peroleh kan dari membaca. Kalau kalian rajin membaca, itu akan banyak ilmu yang akan kalian dapat. Nah, sama dengan sosial media sekarang. Kalau kalian menggunakan sosial medianya hanya menggunakan game, berarti kalian tidak membaca berarti. Tapi kalau kalian lagi membaca, berarti ilmu kalian bertambah. Bahasanya bertambah. Nah, kalau ibu perhatikan kalau sekarang ini enggak, kalian lebih cenderung main game atau menonton TikTok. Apalagi itu menggunakan IG-nya. Nah, padahal kalau di IG itu kalau kalian berteman misalnya dengan informasi misalnya bersih, kan enggak mungkin. Jadi yang dipantulkan itu adalah benda itu sendiri dipantulkan ke mata kita. Nah, nanti mata ini karena dia biasa nanti diproses, nanti diteruskan ke dalam, nanti sampai ke pupilnya juga, ke korneanya. Nah nanti berhentinya di retina kita. Kalau seandainya retina kita itu baik, ya, kalau di gambar ini retina itu, gimana letaknya retina itu? Di sini ya. Nah, paling belakang nih. Nah, ini dia. Ya, paling belakang retina. Berarti retina mata itu apabila retina mata kita masih baik atau masih normal, maka kita bisa melihat seperti biasa seperti ini. Tapi kalau retina kita itu sudah rusak, sudah berada di depan mata, misalnya sudah berada di sini dia nak. Misalnya retinanya kan pas di sini. Apabila sudah berada di sini, itu sudah cacat mata berarti. Atau sudah berada di belakang retina atau di depan retina, berarti itu cacat mata berarti. Ya. Berarti kalau mata kita normal tidak nak. Kalau mata normal kita berarti bayangan itu jatuhnya pas di retina. Ya. Tapi kalau cacat mata, jatuh bayangan itu tidak di retina lagi di depan atau di belakang retina. Tapi kemarin kan juga sudah ibu ceritakan bahwa ujung-ujungnya nanti sel saraf lah yang akan menyampaikan ke otak kita benda apa yang kita lihat. Kadang maaf ya nak, ibu berbicara tentang seorang yang tidak normal, semuanya pintar, berarti dia bisa tahu apa yang dia lihat, ya. Karena apa? Karena sel saraf yang ada di otaknya masih normal seperti tadi. Jadi kalian nanti tahu apa yang kalian lihat. Sekarang kalian melihat ke depan, berarti kalian melihat ibu ya kan? Berarti kalian tahu yang kalian lihat itu adalah ibu. Ya. Kemudian lagi ada PR. Nah, apa itu PP? Ini puntung proximum. Kemudian yang PR ini adalah puntung remotum. Ini nanti ada dua istilah di sini. Kekuatan mata kita itu ada PP dan ada PR namanya. Puntung proximum dan ada puntung remotum namanya. Nah, itu nanti dikenal dengan daya akomodasi mata. Nah, ini dia. Puntung remotum atau PR itu adalah titik terjauh, ya. Kalau seandainya mata kita masih normal, berarti kita mampu melihat sejauh mata memandang.
Ewati sudah diteruskan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mary Suryani, CGP Angkatan 7 Kabupaten Agam, tempat mengajar SMP Negeri 2 Matur. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pasca observasi dibimbing oleh pengajar praktek saya, Ibu Deswita. Selamat pagi, Bu. Kemudian bersama rekan sejawat yang saya laksanakan supervisi kemarin bersama beliau, yaitu Ibu Fitri Sofiati. Pagi Ibu Fitri. Pagi. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi bersama Bu Fitri. Dengan tujuannya adalah nanti kita bisa saling refleksi apa itu kendala atau hal-hal positif yang sudah dilakukan di dalam kelas pada saat Ibu mengajar untuk kedepannya. Bisa kita mulai Bu Pipi. Mungkin di sini nanti kita akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu Pipi, berkenan untuk menjawabnya gitu. Kita mulai saja ya Bu. Pertama, setelah melakukan supervisi kemarin, kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya setelah melakukan pembelajaran kemarin itu rasa lebih nyaman dan lebih lega lagi karena telah melakukan beberapa persiapan yang lebih matang dari pembelajaran sebelumnya. Berbeda dengan ketika mengajar biasa itu ya, saat supervisi kita mungkin akan mempersiapkan. Mungkin perlu di sini disampaikan juga Bu, kita melakukan supervisi di sini. Saya bersama Ibu adalah rekan mitra gitu, mitra kerja, tidak menilai gitu Bu. Kita hanya merefleksi nanti untuk kedepannya bagaimana baiknya dan apa yang perlu kita tingkatkan lagi. Jadi kita sharing aja di sini ya Bu. Kemudian sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita bahas kemarin pada saat melakukan praobservasi, apakah tujuan pembelajaran yang sudah Ibu bawakan di dalam kelas kemarin, apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah terangkum di dalam perangkat mengajar Ibu atau RPP berdiferensiasi Ibu? Tujuan pembelajaran kemarin itu alhamdulillah sudah tercapai. Salah satu tujuan pembelajarannya itu mengenai siswa harus dapat mengenal struktur dan bagian-bagian dari mata. Walaupun belum sempurna, siswa menerimanya. Berarti sudah tujuan pembelajaran yang kita cantumkan di dalam perangkat itu sudah terlihat saat Ibu mengajar kemarin di dalam kelas ya Bu. Ya. Kemudian sepanjang pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu, kira-kira apa kendala yang Ibu rasa sebagai kendala sehingga tujuan pembelajaran itu kurang efektif barangkali, atau apa yang menjadi hambatan gitu Bu, dan apa yang perlu Ibu kembangkan? Saya perhatikan kemarin masih ada siswa saya yang merasa kurang percaya diri saat mereka melakukan kolaborasi dalam melakukan LKPD-nya kemarin. Saat pemberian LKPD mereka belum terlihat, walaupun beberapa sudah aktif, tapi ada beberapa di antara mereka yang belum aktif ya Bu. Nah, dengan permasalahan tersebut, apa kira-kira yang bisa lakukan supaya mereka atau apa kiat-kiat yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri mereka? Kiat-kiat yang bisa saya lakukan mungkin saya lebih melakukan pendekatan atau merangkul siswa saya yang merasa kurang percaya diri itu agar mereka bisa mungkin melakukan sesuai dengan
nanti dengan kemampuan mereka masing-masing. Jadi nanti mungkin saya akan lebih lebih mencari lagi apa yang bisa membuat mereka lebih percaya diri. Supaya misalnya mereka mungkin karena kemampuan mereka berbeda-beda, mungkin saja yang kurang percaya diri itu besok ini bisa saya lakukan dengan melakukan menambah alat peraga yang lain. Berarti karena anak di dalam ruangan atau di dalam kelas yang kita pimpin itu anak itu kan berbeda-beda. Benar Ibu, bahwasanya setiap anak itu memiliki kemampuan yang beragam. Barangkali mungkin Ibu akan menekankan pada penambahan alat peraga ya Bu. Betul juga, karena mata pelajaran ilmu pengetahuan alam ini mungkin lebih identik dengan alat-alat peraga yang nyata adanya barangkali ya Bu. Kemudian saya lebih memakai PowerPoint. Oh gitu, jadi akan Ibu tingkatkan dengan membawa alat peraga yang lebih nyata gitu. Misalnya model mata harus saya bawa. Ya, berarti yang memaksimalkan apa yang ada di labor berarti ya Bu. Kemudian Ibu, kompetisi apa yang sudah terlihat atau yang sudah tercapai saat pembelajaran berlangsung kemarin? Di saat di dalam kelas, apa kompetisi yang sudah dimunculkan di dalam di dalam RPP Ibu, kemudian sudah tercapai saat Ibu berhadapan dengan siswa di dalam kelas? Kompetensi yang saya rasa itu adalah kompetensi sosial mereka. Nah, itu sudah agak mulai terlihat. Sudah agak mulai terlihat, walaupun nanti ada sebagian yang sudah muncul kolaborasi mereka, dan ada yang belum kerjasama gitu ya Bu. Dan saya juga di sini sudah melihat Ibu kemarin pada saat supervisi, Ibu sudah terlihat memberikan bantuan kepada bagian mereka yang kelompok yang tidak mampu dengan kelompok yang lebih mampu. Nah Ibu sepertinya di dalam saat supervisi saya sudah lihat bahwasanya Ibu lebih banyak mendatangi bagian kelompok yang kurang mampu secara akademiknya. Saya juga sudah melihat Ibu sudah mampu memetakan perbedaan kemampuan anak sepertinya, dan barangkali nanti itu bisa menjadi area pengembangan selanjutnya ya Bu. Nah kira-kira tadi dari alat peraga yang akan Ibu bawa, kemudian meningkatkan rasa percaya diri anak, kira-kira ini kapan Ibu akan mulai lakukan perbaikan tersebut itu Bu? Insya Allah mungkin saya akan langsung melakukan perbaikan untuk di setiap pembelajaran saya untuk kedepannya, agar anak siswa-siswa lebih cepat memahami dan lebih jelas lagi mendengarkan apa yang akan saya sampaikan, supaya hasilnya akan lebih baik lagi untuk kedepannya. Termasuk juga penggunaan media-media infopos, mungkin itu akan selalu konsisten dilakukan barangkali ya Bu. Kemudian Ibu, terakhir Ibu, apa tanggapan Ibu terhadap kegiatan pasca observasi hari ini? Yang jujur ya Bu Mary, saya merasa sangat berterima kasih sekali. Sebenarnya sebelum-sebelumnya mungkin belum semaksimal ini melakukannya Bu. Jadi saat dilakukan supervisi kemarin, saya merasa sangat nyaman untuk mengajarkan tujuan pembelajaran yang harus saya capai. Nah itu yang sangat terasa bagi saya manfaatnya. Ya, jadi kita lebih bisa melengkapi baik itu medianya ya Bu, kemudian teknik kita di dalam kelas, langkah-langkah pembelajaran itu akan lebih sesuai dengan alurnya ya Bu. Kita sama-sama berharap juga demikian, karena kita punya satu tujuan, yaitu pendidikan yang berpihak pada siswa ya Bu, pada murid. Jadi dan juga tujuan kita adalah mencapai kompetensi pembelajaran di setiap materi yang kita bawa, apakah itu sosial, kemudian disiplinnya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya Bu, terima kasih Bu atas waktunya, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu pengajar praktik saya yang telah membimbing saya pada hari ini untuk melaksanakan percakapan pasca observasi. Demikian tadi percakapan kami pasca observasi saya
Mary Suryani mohon undur diri, CGP Angkatan 7 Kabupaten Agam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.